Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa, pemerintah mencanangkan vaksin gotong royong untuk pegawai swasta dan keluarga pegawai pada April 2021. Namun hingga kini belum diketahui kapan vaksinasi gotong royong akan berlangsung. Lantas kapan vaksinasi ini akan dilakukan? Apalagi di tengah angka COVID-19 untuk klaster perkantoran lagi-lagi meningkat belakangan ini. Kami akan membahasnya dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Dan sudah bersama dengan kami Ketua Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Selamat siang, Bu Diana. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu Diana, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Bu Diana, ini sudah akhir April, namun vaksinasi gotong royong bagi karyawan swasta belum diketahui kapan vaksinasi ini akan berlangsung, Bu. Apa yang bisa dijelaskan terkait molornya rencana vaksinasi ini, Bu Diana? Iya, Mbak. Memang kita mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan akhir April. Ternyata vaksinnya sendiri belum tersedia ya, Mbak ya. Sehingga dapat informasi terakhir akan dilakukan insya Allah di Mei akhir atau minggu ketiga. Cuma dengan meningkatnya kasus di perkantoran, ini membuat kami menginformasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk membantu di dalam penyediaan vaksin secepatnya. Alhamdulillah disambut baik, Mbak, untuk khusus di Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Di mana rencananya tanggal 1 Mei itu kan ada Hari Buruh. Nah, mudah-mudahan kita bisa memulai untuk vaksin tenaga kerja di luar sektor yang kemarin sudah mendapatkan, Mbak. Oke, ini artinya untuk sampai saat ini belum ada kepastian untuk kapan, Bu. Namun direncanakan akhir Mei. Namun untuk yang 1 Mei ini di luar dari jumlah peserta yang sebelumnya mendaftar, Bu Diana, seperti itu? Tidak juga sih, Mbak. Jadi kita tetap menginformasikan kepada yang sudah daftar kemarin bahwa tanggal 1 Mei akan dilakukan untuk teman-teman pekerja. Mudah-mudahan kalau ketersediaannya lebih lagi banyak, mungkin akan berkesinambungan tanggal 2 dan seterusnya, Mbak. Baik, Ibu, untuk vaksinasi mandiri gotong royong ini berapa banyak sasaran penerimanya, Bu? Untuk secara total keseluruhan? Kalau yang sudah daftar sekarang ini adalah jumlahnya sudah mencapai 8.600.000 sekian dan perusahaannya mencapai 17.600 sekian, Mbak. Baik, dan kalau untuk di DKI Jakarta sendiri, Bu Diana, ini berapa perusahaan yang sudah mendaftar dan berapa orang yang akan divaksin untuk di DKI Jakarta sendiri, Bu? Data yang dapat disampaikan seperti apa? Ya, dari total yang sudah mendaftar secara nasional di Kadin Indonesia, itu ternyata perusahaan di DKI Jakarta 70%-nya adalah perusahaan DKI, Mbak. Dari total 17.300 sekian perusahaan, berarti kalau dilihat dari konversi jumlah pekerjanya kurang lebih di 6 jutaan, Mbak. Baik, ini yang akan dilaksanakan nanti pada minggu ketiga Mei, Bu ya? Ini artinya pelaksanaannya setelah Lebaran, Bu? Ya, sepertinya begitu ya, Mbak. Tetapi ya mudah-mudahan, Mbak, pencanangan tanggal 1 Mei adalah dimulainya untuk pekerja di sektor di luar sektor pariwisata dan sektor yang front office. Itu mudah-mudahan apabila vaksinnya ada bisa berkelanjutan dari tanggal 1 pencanangan insya Allah dari Bapak Menteri sehingga bisa selanjutnya untuk pekerja-pekerja lain. Ibu, Bu Diana tadi di awal menyampaikan bahwa yang menjadi kendala adalah ketersediaan vaksin saat ini, Bu. Ini dari informasi yang didapat baik dari Kadin Pusat dan juga dari PT Bio Farma, ini seperti apa, Bu, yang menjadi alasan mengapa hingga saat ini kendala ketersediaan vaksin masih menjadi problem, Bu Diana? Ya Mbak, karena kan kita sendiri daerahnya kan terbagi-bagi ya, berpulau-pulau ya Mbak. Tentunya kita juga berharap bahwa adanya
vaksin ini merata di tiap-tiap daerah. Nah, ini yang sistem yang dilakukan oleh kementerian mungkin untuk berkeadilan mereka bagaimana mengirimkan secara merata ke tempat-tempat daerah-daerah tertentu, daerah-daerah seluruh Indonesia, tentunya seperti itu Mbak. Sehingga ya tentunya DKI Jakarta juga tidak menjadi prioritas sekali kalau misalkan bicara untuk kerja, dan mungkin juga ada niatan dari Kadin Indonesia untuk mempelopori adanya vaksin gotong royong, sehingga ya untuk pekerja tentunya di nomor sekian kan dahulu. Kalau nggak salah itu adalah yang ketiga ya Mbak. Iya. Yang pertama sudah, yang kedua, dan insya Allah pekerja adalah yang ketiga. Baik, Bu Diana, ini sejauh ini informasi yang diterima dari PT Bio Farma terkait dengan ketersediaan vaksin itu merek yang digunakan ini seperti apa Bu? Apakah sama dua merek yang digunakan atau ada update terbaru Bu Diana? Masih tetap Mbak, kita masih diinformasikan masih yang Sputnik dengan Bio Farma, yang Sinovac. Artinya dua merek ini akan digunakan nanti Bu. Kalau untuk di DKI Jakarta Bu, jenis vaksin apa yang akan digunakan? Untuk yang tanggal 1 Mei, insya Allah kita akan menggunakannya yang Sinovac Mbak. Sinovac. Baik, kalau untuk pembagiannya sendiri bagaimana Bu? Berapa jatah vaksinasi yang diberikan kepada Kadin DKI? Untuk tanggal 1 Mei kita hanya mendapatkan 300 vaksin, dan kebetulan kita bersamaan dengan Avindo juga. Jadi ada dua organisasi yang memfasilitasi, itu sama nilainya 300, jadi totalnya 600 untuk pekerja. Totalnya 600 untuk di DKI Jakarta ya Bu? Iya Mbak. Kalau total secara keseluruhan, ini vaksin yang dipesan Bu, berapa banyak dosisnya? Kalau kami memesan ya sesuai dengan yang sudah terdaftar tadi yang sudah disampaikan di DKI Jakarta, itu bicaranya sampai 6 jutaan Mbak. Tetapi kan ini bedanya itu ada vaksin gotong royong dengan vaksin yang memang dari Dinas Tenaga Kerja kemarin yang kita mendorong untuk lebih cepat lagi. Nah, ini yang belum, sepertinya juga belum kejelasannya belum jelas sekali ya. Mudah-mudahan sih ini akan terus menjadi vaksin gotong royong yang diharapkan sebelum akhir Mei sudah juga sesuai dengan setelah tanggal 1. Jadi tanggal 1 berlanjut juga seterusnya gitu Mbak. Harapannya sih begitu. Nah, ini kemarin rapat terakhir bahwa akan dimintakan kepada Menteri Kesehatan, gitu Mbak. Sejauh ini Bu, sudah seperti apa koordinasi yang dilakukan kepada pemerintah Bu terkait dengan rencana pelaksanaan vaksinasi gotong royong mandiri ini Bu, baik kepada Presiden misalnya Bu Diana? Oh, kalau ini secara intensif Ketua Kadin sudah intens sekali ke Kementerian Kesehatan, dan ini mudah-mudahan dengan didorong lagi dari Menteri Tenaga Kerja bisa segera mungkin, dan insya Allah kalau vaksinnya ada, saya rasa bisa terus berkelanjutan. Vaksin gotong royong ini akan berjalan lebih cepat dari tanggal yang ditentukan Mbak. Baik, Bu Diana, akan ada berapa tahap vaksinasi gotong royong untuk di DKI Jakarta saja Bu rencananya? Ya, kalau ketersediaan vaksinnya memang ada jumlahnya sesuai dengan yang sudah mendaftar, saya rasa setelah tanggal 1 ini akan berkelanjutan terus Mbak, dan saya yakini sebelum 2021 berakhir juga kita bisa sudah selesaikan. Baik, Bu Diana. Baik, Bu Diana, ini sampai saat ini masih terjadi peningkatan klaster perkantoran di Jakarta. Di awal April datanya ada sekitar 175 kasus, dan juga di akhir April ini mencapai 400-an kasus. Bu, dari kondisi tadi, rencana apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Kadin DKI untuk bisa merealisasikan percepatan vaksinasi gotong royong ini Bu Diana? Namun jangan dijauh dulu Bu, kita akan break sejenak. Pemirsa, Dialog Nusantara Siang akan kami lanjutkan usai jeda. Terima
terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang dan masih kita lanjutkan pembicaraan mengenai perencanaan vaksinasi mandiri gotong royong dan masih bersama dengan kami Ketua Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi. Ibu, kita lanjutkan perbincangan kita Bu Diana. Tadi seperti yang saya sebutkan untuk klaster perkantoran di Jakarta ini masih terjadi peningkatan seperti itu. Dari kondisi tadi, rencana apa yang kemudian bisa dilakukan Kadin DKI untuk bisa merealisasikan percepatan vaksinasi gotong royong, Bu, utamanya untuk di DKI Jakarta, Bu Diana? Ya, tentunya seperti yang sudah saya sampaikan, kita meminta kepada dinas terkait untuk membantu para pekerja. Dan alhamdulillah, insya Allah dengan adanya tanggal 1 Mei itu kan hari buruh, kita akan lakukan vaksinasi untuk pekerja. Dan harapannya adalah setelah ini pekerja-pekerja yang lain di luar sektor-sektor yang pariwisata dan sebagainya tetap bisa diberikan vaksinnya untuk teman-teman. Dan yang kedua mungkin kita berharap bahwa teman-teman tetap melakukan protokol kesehatan walaupun kondisi vaksin sudah mulai dilakukan. Dan protokol kesehatan tetap dijaga, terutama adalah kondisi sekarang mungkin karena puasa ya, jadi imunitas turun ya Mbak. Iya. Baik, Bu Diana, tadi disampaikan bahwa nanti pada 1 Mei akan diadakan vaksinasi kepada mereka yang bekerja di sektor pariwisata dan juga nanti akan dilanjutkan pada minggu ketiga Mei seperti itu untuk pada pekerja di luar sektor pariwisata seperti itu. Lalu ini Bu, ketika memang nanti tidak terlaksana sesuai target pada akhir Mei ini, kemudian apa yang akan dilakukan Bu terkait dengan perencanaan vaksinasi mandiri gotong royong ini, Bu Diana? Ya, karena ini vaksin tidak boleh kita swasta mengimpor sendiri, tentunya kita akan mengikuti regulasi pemerintah yang sudah ditetapkan. Harapannya adalah tetap perekonomian ini harus berjalan. Salah satunya bagaimana membuat karyawan-karyawan kita kondisinya bisa produktif dengan memberikan kesehatan yang baik. Karena terbukti sekarang betul memang klaster perkantoran cukup meningkat gitu Mbak. Nah, mudah-mudahan pemerintah akan melihat itu dan akan memberikan prioritas kepada vaksin itu kepada pekerja. Baik, Bu Diana, terkait dengan tadi ada 2 jenis vaksin yang akan digunakan, Bu Diana tadi. Lalu bagaimana dengan izin BPOM-nya, Bu, untuk 2 vaksin ini seperti apa, Bu? Izin penggunaan daruratnya apakah sudah update dari BPOM, bagaimana, Bu Diana? Sudah, Mbak. Kalau dari BPOM sendiri untuk Sinovac dan Sputnik itu sudah ada ya, dan memang sudah juga bukan hanya untuk pekerja, untuk yang lainnya juga sudah dilakukan dengan vaksin merek tersebut. Baik Bu Diana, ini sembari imbauan seperti apa Bu yang akan diberikan kepada masyarakat untuk cegah klaster perkantoran supaya tidak meningkat, Bu Diana? Ya, protokol kesehatan harus tetap dijaga, kemudian juga kita harus disiplin, di mana saat ini adalah bulan Ramadan, tentunya satu, imunitas tubuh pasti menurun, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang bekerja. Kemudian juga yang kedua adalah tetap jaga pada saat buka puasa, jangan sampai terlena dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin akan mengganggu kesehatan. Itu aja Mbak. Baik, Bu Diana, ini ada wacana bahwa akan ada pembukaan pendaftaran gelombang ketiga untuk vaksinasi gotong royong mandiri ini, Bu Diana. Ini seperti apa informasinya, Bu? Apakah benar demikian, Bu Diana? Ya, kebetulan memang teman-teman yang kemarin belum mendaftarkan, ini banyak sekali Mbak bermunculan, bahkan minta untuk mereka difasilitasi gitu. Kita juga mengatakan bahwa kita sudah buka berapa kali pendaftaran. Nah ini insya Allah sih akan dibuka pendaftaran tersebut kalau memang memungkinkan untuk vaksin tersebut sudah bisa kami terima, itu Mbak. Baik, Bu Diana, tentu ini menjadi harapan kita bersama agar proses rencana vaksinasi mandiri gotong royong ini dapat segera terlaksana, Bu, demi membantu pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi nasional, Bu Diana.
Ya Mbak, Terima kasih Bu Diana sudah bergabung bersama kami di Nusantara Siang. Bu Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta. Selamat siang Bu.